selamat datang kembali di Narasi Farmasi, edisi yang ketiga, dengan edisi yang sebelumnya, narasi yang kedua dengan judul Himafar Unsrat Dulu, Kini, dan Nanti, dan untuk sekarang, Smart Farmasis di Era Milenial. Jadi, dari pribadi juga dan teman-teman yang menonton narasi farmasi ini ingin kenal Kak lebih lagi, Oh iya. karena tadi ya perkenalan hanya nama saja dari angkatan berapa. Jadi mungkin Kak bisa perkenalkan singkat apa yang Kak lakukan sama ini dan dipersilahkan. Oh iya. Jadi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Apriliani Gani. Saya lahir di Langowan, Minahasa, tanggal 9 April 1999. Jadi sekarang sebenarnya masih umur 22 tahun ini. Dulu di Farmasi Unsrat, seperti yang tadi dijelaskan, skripsi dengan Prof. Trina dan juga Prof. Fatima Wali. Setelah lulus S1, kemarin itu saya sempat mencoba untuk mendaftar profesi apoteker, sebenarnya sudah diterima, tapi ada kehendak lain gitu dari Tuhan. Jadi kemarin daftar juga, kebetulan selain mendaftar profesi, saya juga daftar beasiswa, namanya beasiswa PMDSU. Itu singkatan dari Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Jadi beasiswanya itu memang untuk fresh graduate S1 yang mau pendidikan pasca sarjana secara gratis. Jadi semuanya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya sekarang. Pokoknya Kemendikbud Ristek Dikti namanya. Jadi programnya itu 4 tahun menempuh pendidikan S2 selama 1,5 tahun, dan S3 itu 2,5 tahun. Jadi ada percepatan di pasca sarjana, karena biasanya kan S2 2 tahun, S3 itu minimal 4 tahun. Dari 6 tahun diberikan percepatan jadi 4 tahun. Nah, di pendidikan ini juga selain kuliah, tentu saja melakukan riset untuk tesis dan disertasi. Bulan Maret kemarin itu sudah tesis, sudah selesai, sudah graduation untuk S2, sekarang sudah masuk di semester kedua S3. Jadi sekarang itu aktivitasnya meneliti di lab dan juga menulis artikel, ikut conference, ya kurang lebih seperti itu. Ya mohon doanya teman-teman semua, semoga studinya lancar, karena dalam waktu ini juga ada rencana untuk meneliti keluar, namun masih ada beberapa hambatan. Semoga bisa pergi di waktu terdekat sih. Amin, dilancarkan. Amin. Nah, pada saat ini sumber atau narator dari narasi farmasi kita hari ini yaitu Kak Maria Apriliani Gani S Farm M Farm. Halo Kak. Halo. Ya. Mau dipanggil siapa? Oh ya, Namanya. panggil Jensi saja Kak. Oh ya. Halo Ya. Jensi dan Halo Kak. semuanya. Nah, sebelum lanjut, jadi Kak Maria ini alumni Farmasi Unsrat tentunya angkatan 2015. Jadi Iya, pada angkatan Nodes Up, keren dan luar biasa pencapaian dari Kak Maria Gani yang tidak bisa disebutkan satu demi satu. Nah, kita akan masuk dalam narasi atau percakapan-percakapan tentunya yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, Kak, mungkin bagaimana pengalaman awal dari Kak Maria ketika masuk di dunia farmasi? Kalau pengalaman awal, karena dulu itu pas lulus SMA, cita-citanya itu mau jadi dokter pertamanya. Nah, farmasi itu sebenarnya waktu itu, tahun 2015, itu memang untuk saya sendiri menjadi cadangan gitu, supaya boleh
apply yang untuk kedokteran lagi di tahun depannya. Tapi ternyata pas menjalani proses 1 tahun di farmasi, sudah mulai suka di farmasi, jadi tidak jadi ke kedokteran. Dan memang jalan Tuhan di farmasi. Gitu sih. Wah, jadi awalnya ada planning lain dan tiba-tiba dihadapkan dengan rasa nyaman. Nah, baik Kak, Iya, iya. luar biasa ya. Kan ada orang yang sudah planning jadi, tapi di Kak itu berakhir di rasa nyaman. Baik, Iya. mungkin selama itu ada kesan yang paling membuat Kak ya merasa wow begitu selama menjadi farmasi atau perjalanan menjadi seorang farmasi. Kalau rasa kesannya itu mungkin semakin ke sini itu semakin sadar kalau ilmu farmasi itu sebenarnya luas sekali gitu. Jadi kalau mau dispesifikasikan ada farmasi klinis, ada farmasetika, dan biomedik farmasi, dan berbagai macam sub ilmu lainnya. Jadi yang membuat terkesan itu sebenarnya terutama setelah merantau gitu, menempuh ilmu lebih lanjut, ternyata masih banyak sekali ilmu yang sebenarnya harus dipelajari oleh farmasis. Jadi bukan cuma dari ilmu di kelas atau sebatas ilmu-ilmu yang kemarin dibelajar di S1, tapi masih banyak sekali yang harus dikembangkan, entah dari diri sendiri ataupun mengupgrade ilmu dengan orang lain, misalnya di program lanjutan ataupun di acara-acara tertentu, gitu sih. Yang membuat terkesan itu ilmunya ternyata luas sekali. Luar biasa ya Kak. Mungkin sedikit lagi pertanyaan tambahan untuk topik ini. Jadi waktu itu bagaimana cara Kak atau apa yang membuat Kak terpilih atau menjurus ke apa ya bagian-bagian yang tadi? Bagaimana sampai Kak bisa menemukan jawaban itu? Misalnya ke klinis Kak atau ke bahan alam? Jadi singkat cerita, kemarin itu pas di S1 Unsrat, melakukan skripsi dengan Prof. Fatima Wali dan juga Prof. Trina Talay. Nah, Prof-Prof ini kan di bidangnya biomedik farmasi. Dan kebetulan waktu itu juga dikasih kesempatan oleh Prof-nya untuk melakukan proyek penelitian. Jadi di samping melakukan skripsi saya juga diajak ikut proyek dosen. Nah, lewat penelitian skripsi dan juga proyek-proyek itu sebenarnya banyak sekali kesempatan yang membuat semakin sadar kalau saya ini kayaknya cocoknya di biomedik farmasi, kurang lebih seperti itu. Dan setelah lulus S1, itu kebetulan saya diinformasikan oleh Prof. Trina, dosen pembimbing skripsi, kalau ada beasiswa yang namanya itu PMDSU. Itu beasiswa dari Kemendikbuddikti, tepatnya di Ditjen Sumber Daya yang melakukan program percepatan pasca sarjana. Jadi kurang lebih kita itu menempuh S2 dan S3 total selama 4 tahun. Nah, di situ saya langsung tertarik dengan programnya dan mencari informasi lebih lanjut, terus coba-coba daftar, dan ternyata di program ini juga ada dosen pembimbing yang satu bidang dengan saya di biomedik farmasi, yakni promotor saya, pembimbing saya saat ini ada yang adalah Dekan Farmasi UNER, namanya Prof. Junaidi Khotib. Jadi lewat dosen-dosen ini sebenarnya saya lebih banyak tahu tentang bidang saya yang biomedik farmasi itu, dan juga lebih menyukai farmasi sih sebenarnya. Jadi mungkin saran untuk adik-adik yang sementara S1 untuk mencari tahu bidang apa yang cocok dengan saya itu, dengan kalian, mungkin bisa dicoba dari penelitian PKM, skripsi, ataupun proyek-proyek dosensi. Itu bisa join, dan saya kira di Unsrat sendiri, dosen-dosennya itu sangat welcome untuk menerima mahasiswa masuk ke proyeknya. Kurang lebih seperti itu. Pengalamannya tiba-tiba Iya. terasa motivasi yang luar biasa. Nah,
beranjak dari kisah masa lalu ke masa depan. Bagaimana pendapatnya Kak untuk menjadi seorang farmasis di era milenial ini? Nah, apa yang harus dilakukan seorang smart farmasis menurut Kak? Untuk di era sekarang sendiri, menurut saya sih karena teknologi pengetahuan semakin berkembang, kita itu sebagai farmasis harus mengupgrade ilmu seiring dengan berjalannya waktu. Karena bagi saya sendiri ilmu farmasi ini sangatlah berkikisan dengan ilmu lain kayak kedokteran ataupun kimia. Jadi kita itu harus memspesifikkan diri tentang ilmu farmasi ini. Caranya adalah salah satunya dengan mengupgrade ilmu. Karena kalau misalnya kita tidak mengupgrade ilmu, nanti kita akan ketinggalan zaman gitu kan ya. Terus nanti banyak tenaga profesional lain juga yang tidak akan apa ya, maksudnya nanti kita itu pun untuk mengupgrade ilmu nanti kita itu akan semakin dihargai di kalangan profesi yang lainnya. Terutama di Indonesia sendiri ini kan nggak bisa dipungkiri kalau farmasis, apoteker itu tidak sebaik di luar negeri perlakuannya. Jadi kalau dari saya sih untuk membuat kita itu dihargai ya tentu saja kita harus menghargai profesi lain dan juga mengupgrade ilmu sebanyak-banyaknya agar kita pun dibutuhkan oleh tenaga kesehatan yang lain dan juga tentunya masyarakat. Kayak gitu sih. Wah, mungkin tambahan lagi pertanyaan yang agak lebih menjurus. Kan tadi sempat disinggung soal Kak mencari pengetahuan yang lebih baru, lebih upgrade. Nah, kalau dari pribadi sendiri, menurut Kak, apa yang harus dilakukan oleh smart pharmacist supaya bisa mendapatkan hal-hal yang seperti tadi, semangat mencari informasi baru, dan sebagainya. Bagaimana, Kak? Kalau untuk apa yang harus dilakukan, sebenarnya mungkin tergantung dari kenyamanan sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi itu memang passion saya mungkin di penelitian, di akademisi gitu, di lingkungan kampus. Jadi, kalau dari saya, cara untuk mengupgrade ilmu ya, cara paling gampang adalah kuliah lagi, kuliah lanjut, entah profesi ataupun kuliah pascasarjana. Tapi kalaupun misalnya ada teman-teman yang setelah lulus S1 langsung bekerja ya, boleh saja gitu. Cara terbaik untuk mengupdate ilmu itu juga adalah dari pengalaman kerja kan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengupgrade ilmu sih dimanapun kita pergi dan berada, entah mau lanjut sekolah ataupun bekerja itu sebenarnya sama saja, hanya mungkin situasinya yang berbeda. Tapi sangat saya sarankan untuk adik-adik semua yang sedang S1 untuk lanjut profesi ya sekarang, dan juga untuk terus mengupgrade ilmu sih biar tidak ketinggalan. Ya, kita mendapatkan red code baru lagi sebagai S1 lanjut apoteker. Baik. Tapi mau kan kalau Censi sendiri gimana? Ya, mau lanjut. Oh iya, bagus. Ya, sudah dapat motivasi baru, harus lanjut. Iya. Nah, Kak, tadi kan berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang menurut Kak, apa sih yang menjadi tantangan di era milenial ini sebagai seorang farmasis? Apa tantangannya? Kalau tantangan di era millennials ini, mungkin kita itu harus selalu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada gitu. Karena mungkin zaman itu terus berkembang, teknologi semakin maju, pengetahuan juga, jadi kita itu harus pintar-pintar menempatkan diri. Misalnya sekarang ini kan kalau dalam farmasis dan apoteker sendiri sudah ada sistem-sistem pelaporan obat dan lain-lain yang baru diluncurkan gitu. Kalau orang sendiri sebagai milenial tentu saja harus
beradaptasi dengan hal-hal itu gitu, biar enggak ketinggalan zaman. Dan juga apa ya, menurut saya sih meng-upgrade ilmu adalah salah satu cara terbaik untuk enggak ketinggalan zaman. Dan kita juga itu harus pinter-pinter mencari motivasi internal untuk terus meng-upgrade ilmu dan untuk terus beradaptasi dengan era millennials ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wah, mau bilang makasih, tapi saat ini saya posisinya tidak bisa berterima kasih karena lagi host. Jadi Kak, tambahan lagi. Nah, kan tadi tentang tantangan. Nah, menurut Kak, apa yang menjadi kelebihan dari seorang farmasis yang berada di era milenial saat ini? Apakah mungkin, oh ini yang lebih ini ya? Bagaimana Kak? Kalau mungkin menjadi kelebihan itu, kita itu sekarang ini sudah semakin mudah memperoleh informasi. Kayak misalnya, jujur saya kalau saya secara pribadi, kalau misalnya ada anggota keluarga atau teman-teman yang non-farmasis lain yang tanya tentang obat, kan kita sebenarnya tidak semua hafal gitu. Jadi bisa langsung cari di internet dan ada sedikit tambahan dari ilmu yang dipelajari dulu. Nah, kelebihannya itu sih, karena kita sangat mudah untuk mengakses ilmu lewat internet, jadi kita itu lebih unggul bisa dibilang dibandingkan dengan farmasis-farmasis yang dulu yang saat itu tidak ada akses ke hal-hal tersebut gitu, kayak nggak ada internet, kemudian jurnal-jurnal farmasi pun itu masih sangat sulit diakses. Kalau sekarang kan sudah banyak alternatif ya, jadi lewat zaman sekarang ini sebenarnya sangat menguntungkan buat kita untuk meng-upgrade ilmu, asalkan dari dalam diri memang betul-betul minat dan mau, bukan karena tuntutan, oh harus lulus S1, harus ini, atau apalagi tuntutan keluarga. Itu menurut saya memang harus dari dalam diri sih, mau meng-upgrade ilmu terus, karena itu akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Apalagi kalau mau lanjut profesi ataupun S2, nah kalau misalnya kita nggak belajar baik-baik di S1, mungkin sekarang nggak akan ada di sini sekarang. Jadi memang ilmu yang ada di S1 itu sangat mendukung untuk lanjut studi dan maupun di kerja nanti sih. Teman-teman lain pun yang di 2015 kayaknya merasakan hal yang serupa. Jadi belajar baik-baik di S1. Wah Kak, untuk kali ini mungkin Sensi bisa berkata, siap Kak, rajin belajar. Wah, terima kasih. Ya, kita masuk di topik selanjutnya ya Kak. Ya, sebenarnya ini seperti yang sudah Kak katakan tadi, tapi ada poin utamanya yaitu apa pesan yang bisa Kak berikan kepada kita-kita angkatan, bukan kita sih, kepada semua angkatan ya farmasi S1 tentunya, bukan cuma yang ada di Unsrat, tapi yang ada di seluruh Indonesia, bahkan pun yang mungkin ada seluruh dunia yang bisa akses video ini, narasi farmasi saat ini, bagaimana atau pesan yang bisa disampaikan dari Kak untuk kami semua untuk menghadapi era milenial saat ini untuk menjadi smart farmasis. Bagaimana Kak? Mungkin kalau pesan, karena kita ini masih muda gitu, masih banyak hal yang harus dieksplor, menurut saya itu persiapkan diri sebaik-baiknya selama bisa menempuh pendidikan. Jadi kalau misalnya sedang kuliah, fokus kuliah, tapi jangan lupa juga untuk berorganisasi ataupun bersosialisasi dengan banyak orang, karena itu akan sangat membantu kita dalam pengembangan diri, terutama bersosialisasi dengan orang lain. Lalu menurut saya untuk menjadi smart farmasis di era ini, itu kita itu harus pintar-pintar mencari motivasi internal gitu. Oh aku ngapain gitu lanjut studi, itu harus ada
alasan yang jelas dan motivasi internal dulu. Baru kita bisa melakukannya dengan maksimal. Karena kalau misalnya motivasi kita itu hanya sekedar untuk memperoleh ijazah ataupun hanya karena tuntutan keluarga, menurut saya itu akan sangat sulit kita bisa menjalani proses S1 dengan sangat baik. Jadi itu memang harus ada dari dalam diri, sehingga kita itu bisa dapat banyak manfaat selama menempuh pendidikan S1. Terus setelah itu, menurut saya cara terbaik untuk mengembangkan diri itu adalah menempuh pendidikan. Jadi kalau ada kesempatan, ada biaya, masih ada waktu dan diberikan kesehatan, tentu saja sangat disarankan untuk lanjut studi gitu. Entah mau kerja dulu atau mau langsung lanjut, yang pasti itu sangat disarankan untuk lanjut studi. Agar nantinya kita nggak ketinggalan juga dengan orang lain. Kan kita nggak mau toh misalnya orang lain sudah banyak progres yang dijalani, tapi kita masih berdiam diri, belum tahu mau apa. Menurut saya kalau misalnya nggak tahu mau apa, ya melangkah maju adalah hal yang terbaik untuk dilakukan sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah, mari teman-teman yang menempuh S1, semangat. Bisa yuk, murnikan motivasi. Dibaringi dengan ya berkegiatan, berpenelitian, luar biasa, itu bisa dilewati sampai sekarang, dan sepertinya seperti tadi Kak bilang akan lanjut, dan amin itu akan jadi pasti. Iya. Dan ya disitulah akhir pembicaraan di narasi farmasi saat ini, dan tak terasa sekitar 25 menitan yang sangat berharga ini membahas pokok smart pharmacist di era milenial telah berakhir, dan mewakili Himafar Unsret dalam narasi farmasi saat ini tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Maria yang sudah menjadi narator kita di hari ini, di narasi farmasi edisi hari ini, hari Kamis, tanggal hari ini tanggal 18. Ya, 18 November. Dan kepada sobat narasi, semoga pembicaraan hari ini boleh bermanfaat dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk terus semangat mengejar cita-cita sebagai seorang farmasis, terus sekolah, jangan pernah untuk menyerah, dan sering-seringlah mendengar kata-kata motivasi atau narasi farmasi seperti ini, dan narasi farmasi tentunya yang keempat di lain waktu. Dan kita akan menutup narasi farmasi di saat ini edisi yang ketiga, dan sampai berjumpa di narasi farmasi yang berikutnya. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih Halo Kak semua. Maria. Iya.